Guys, ini gila banget, tau gak sih? Ini spray, katanya sih ya, spray penahan lapar. Dan katanya sekali semprot tuh bisa kenyang seharian. Beneran gak ya kira-kira? Jadi ceritanya aku tuh mau bikin new playlist yang judulnya adalah bungkus atau putus. Jadi nanti di akhir video setelah aku bedah ini semua, aku akan bikin keputusan untuk diri aku sendiri. Apakah aku akan membungkus produk ini atau aku bakalan putus alias kayak ya udahlah ya, bye gitu. Jadi jujur aja sebenarnya beberapa bulan kebelakangan ini tuh lumayan banyak orang yang DM aku nanya soal ini nih, si spray ini. Terus sampai one day aku beres kardio, aku buka Instagram, tiba-tiba muncul di homepage aku advertising salah satu brand dari spray ini. Nah guys, ini seru nih. Jadi aku sempat ngecek ke e-commerce, kepoin kalau spray ini tuh harganya berapaan sih. Dan salah satu brandnya ini udah berhasil menjual sejumlah 24.500 botol dengan harga kurang lebih 70 ribuan. Kalau di total revenue mereka jualan kayak gini doang, itu udah 1,7 miliar guys. Gede loh itu. Jadi ini adalah 3 brand semprot atau spray penahan lapar yang aku temuin. Cuman sebelum aku coba, aku mau mention dulu klaim-klaim mereka. Yang merah, klaimnya apa? Kalau di botolnya sih yang di merah, klaimnya semprotkan 1-2 kali dalam mulut dan ditelan saat kelaparan, bukan sebelum lapar. Ditelan saat kelaparan, bukan sebelum lapar. Oh, jadi pas lagi lapar disemprot, jangan pas sebelumnya gitu. Oh, oke. Next, ini untuk orang yang sedang perih lambung karena mah, semprotkan 1-2 kali ke dalam mulut dan ditelan saat sakit mah atau perih lambung. Segera meredakan sakit mah. Amazing. Yang ini klaimnya khasiatnya menunda lapar, menyegarkan nafas, mencegah infeksi mulut, menunda keinginan merokok, dan meredakan sakit mah dan lambung. Nah, khusus untuk yang kuning ini, kebetulan aku nemu di Instagramnya mereka dengan klaim yang agak berbeda. Jadi klaimnya adalah bahwa spray yang ini bisa merubah kondisi pH lambung dari asam menjadi ke arah netral, yang otomatis memberi sinyal kepada otak bahwa kondisi perut sudah tidak asam, sehingga seketika laparnya akan menghilang. Oh, amazing! Next yang hijau. Di sini nggak ada klaimnya, yang hijau klaimnya apa? Hijau nggak ada klaimnya, cuma bilang udah gitu. Di tokonya? Nggak ada. Meredakan, persis copyright ini bertiga sama. Oh, kalau yang hijau ini di botolnya nggak ada klaimnya, tapi kalau di tokonya mirip-mirip aja sih. Mereka tuh kayak saling mirip banget gitu loh. Komposisinya, kalau aku harus bedah satu persatu, kayak nggak komplit gitu sih kalau menurut aku. Ini komposisi yang ditulis tuh cuman daun peppermint sama grapefruit. Udah. Yang satu lagi yang merah, bentar. Di sini cuma 100% natural ingredients. Oh, ada di tokonya guys. Ada di tokonya tulisannya cuman apa? Grapefruit sama peppermint. Sama, mirip sama yang tadi warna kuning. Next yang warna hijau. Warna hijau agak mint-mint hijau gini. Nggak ada juga bahannya. Jadi kayak, aduh. Aku nggak tahu apakah yang dicantumkan ini bener-bener udah bahannya itu aja atau ada bahan tambahan lain yang mereka nggak cantumin. I don't know. Dan aku udah puter-puter semua botolnya. Aku kepoin tokonya juga. Sampai sekarang belum ada satupun dari mereka yang ber-BPOM. Jadi sebenarnya aku udah coba ketiga-tiganya, tapi ya udahlah ya, aku coba lagi. Aku coba yang merah aja. Dan by the way, ini kekentalannya berbeda. Jadi kalau yang merah itu paling kental, yang kuning lebih cair, yang hijau kayak di tengah-tengah gitu. Semprotkan ke dalam mulut. Ih, kok gitu semprotannya? Kayak cus gitu. Oke, aku pilih ini karena ini paling agresif. Kenapa ya miring-miring? Emang akunya blown kayaknya. Oke. First impressionnya kayak Sprite. Cuman yang kental, kental, luar biasa kental. Teksturnya kayak VCO tapi yang versi nggak oily gitu. Pokoknya yang bisa kerasa ada thickening agent yang bener-bener bikin nempel banget di lidah. Grapefruitnya berasa dikit sih.
agak ada pahit-pahitnya dikit, ada emang grapefruit kan emang agak pahit kan. Mintnya ada, lebih ke aromanya nyegak kayak banget mint, cuman kalau yang di mulut itu kombinasi. Mau aku nelen berapa kali juga, dia di situ terus. Kayak abadi gitu. Kayak tidak kalah terpantang apapun. Tapi sebenarnya si grapefruit sama mint juga lebih ke aroma sih. Tapi pertama, kalau dari versi logika aku pribadi ya, karena aku udah nyoba ini berkali-kali sama ini jadi 4 kali. Kebetulan sekarang di Bali tuh udah jam 11-an. Nah ya, 10.57 jam 11-an, dan ini bentar lagi nih udah jam makan aku setengah 12, jam 12-an. Dan pas aku semprotin ini barusan pun, itu nggak ngilangin lapar aku. Kalau aku pribadi, itu lebih ke bikin mulut aku pahit. Pahitnya tuh kayak ketika kita lagi flu, tahu kan kita lagi flu terus suka ada yang kayak pahit-pahit di mulut yang nempel nggak jelas, yang bikin kita tuh malas makan. Nah, lebih ke situ arahnya. Gimana kalau menurut point of view science yang netral? Jadi, karena ada postingan yang ngeklaim kalau peppermint itu bisa menahan nafsu makan, itu udah ada hasil studinya, akhirnya aku tuh iseng kan, akhirnya aku DM sama salah satu penjual, which is yang kuning ini, nanya gitu loh, kayak mana hasil studinya, aku pengen lihat ini beneran atau overclaim doang, karena kasihan lo yang beli udah nabung-nabung gitu. Mereka cuma bilang, ya ada kok hasil studinya, ada. Terus ya aku minta mana gitu kan, mana. Tapi dari pihak mereka sendiri, mereka mengakui kalau mereka tuh nggak punya juga, mereka cuman kayak pernah baca, ya udahlah gitu, pokoknya mah ada gitu. Akhirnya aku inisiatif, ya udahlah aku cari sendiri aja, gampang kan zaman sekarang, aku cari hasil studinya, dan sejauh ini grapefruit untuk menahan nafsu makan belum ada satupun orang yang bikin studi tentang itu. Mana-mana aku cari-cari nggak ada. Coba deh kalian cari sendiri, kalau misalkan kalian nemu, coba kasih tahu aku. Untuk yang peppermint, which is daun mint, aku cari juga, cuman ada satu di internet yang bisa aku dapetin, dan ternyata hasil studinya itu berbayar hampir 500 ribuan. Aku lihat hasil studinya kayak gitu doang. Ternyata aku cuma dapat 1 lembar berisi 4 jenis abstrak yang berbeda. Jadi bukan spesifik secara lengkap hasil penelitian tentang peppermint aja. Jadi bisa dilihat di sini, abstrak yang spesifik tentang peppermint itu cuman yang pojok kanan bawah doang. Jadi yang 2 di atas dan 1 sebelah kiri adalah penelitian yang berbeda. Sekarang kita fokus ngelihat ke abstrak yang peppermint dengan appetite control aja. Ini tuh masih agak gimana ya, kayak nggak detail gitu. Ini menelitinya ke manusia atau ke tikus atau ke apa aja kayak nggak dijelasin. Terus kayak berapa jumlah subjeknya juga nggak dikasih tahu. Jadi sampai sejauh ini penelitian tentang peppermint bisa menahan nafsu makan itu masih cuman berbentuk abstrak yang ngegantung. Aku jadi mempertanyakan lagi gitu, peppermint ataupun grapefruit ini nggak ada hasil studi yang bisa membuktikan. Jadi meskipun tokonya ngeklaim bisa nahan lapar, bisa ngeredain nyeri lambung, bisa bikin kenyang seketika, itu cuman janji-janji yang belum ada buktinya. Dan selain klaim yang bikin kenyang atau buang lapar, ada satu klaim lagi yang tadi sempat aku sebut, itu yang menurut aku klaimnya lumayan ekstrim banget sih. Jadi bukannya membaguskan brand mereka, malah agak menjatuhkan diri mereka sendiri sebenarnya. Karena ada klaim yang menyebutkan kalau dengan menyemprotkan ini ke mulut dan ditelan, ini akan bisa bikin pH lambung manusia menjadi netral. Aku langsung kayak push gitu, langsung kayak wow, tewas dong orang. Jadi ketika asam lambung kita yang harusnya normalnya kan 1-3 sekian kan. Nah, ketika pada suatu kondisi tertentu tiba-tiba bergeser ke kanan, ya kan, jadi agak lebih basah, itu biasanya mulai ada komplikasi-komplikasi yang ganggu. Contohnya mual, pusing, diare, muntah, bahkan bisa rambut rontok, bahkan bisa defisiensi protein, bahkan bisa defisiensi gizi. Ini kondisinya disebutnya adalah hipokloridria. Nah, hipokloridria aja tuh baru terjadi ketika pH kita tuh agak basah. Kalau ini kan netral, bum netral, ya manusia bisa tewas. Itu kan misleadingnya kebangetan gitu loh. Orang akhirnya memaksakan pH lambungnya supaya netral, yang ada malah tewas. Asam lambung juga berhubungan dengan enzim pencernaan. Jadi kalau asam lambungnya, asamnya tidak optimal, proses pencernaan juga tidak optimal, malah bisa menyebabkan sampai sistem pencernaan kita itu rusak. Atau nama lainnya gastrointestinal damage. Tapi Yulia, aku lihat loh banyak testimoni di toko-toko online tuh katanya ngefek. Mereka tuh kenyang. Berarti ngefek kan? Jadi mungkin ya sebagian orang ngefek lah ya, sebagian orang enggak ya. Emang gitu kali ya, kalau produk diet mah ya wajar aja kalau cocok-cocokan gitu kan. Nah, masalah ngefek nggak ngefek kalau cuman pakai jurus testimoni doang, wah ini berantemnya bisa seumur hidup nggak kelar-kelar nih. Karena waktu aku nanya ke penjualnya juga bilang, Aku tuh udah coba ke semua temen aku kak, udah coba juga ke semua keluarga aku kak, dan mereka bilang ngefek. aku coba ke semua tim di kantor aku semprotin satu-satu, mangap, hap. Akhirnya apa? Sekantor aku semuanya nggak ada yang mempan. Jadi kalau gini gimana? Kita tawuran dong jadinya gitu kan. Kalau masalah ngefek nggak ngefek, masalah testimoni, di dunia ini ada yang namanya placebo.
Ntar mungkin banyak yang nggak tahu apa sih placebo effect itu. Jadi ini tuh sebenarnya agak ribet. Aku coba jelasin pakai bahasa aku aja yang sederhana. Jadi placebo itu kayak upaya pengobatan atau treatment sebenarnya pura-pura aja gitu. Jadi misalkan contohnya kamu dikasih kapsul yang isinya cuma tepung gula doang atau tepung terigu biasa doang, tapi dibilang kalau obat ini tuh bisa menyembuhkan sakit kepala kamu gitu. Dan kamu pakai obat itu dan kamu ngerasa Beneran loh, gila loh, aku sakit kepalanya hilang. padahal sebenarnya yang bikin sakit kepalanya hilang adalah mindset dia sendiri yang sugestinya tuh diganti gitu. Bahkan ya kalau di dunia kedokteran ada juga istilah placebo surgery alias operasi placebo. Placebo surgeries. Yes, you heard me right. Jadi pasiennya itu benar-benar dibius, benar-benar dibelah, dibelek gitu kan. Tapi terus dijahit lagi tanpa dilakukan tindakan apapun. Dokter tahu lah kenapa pasien ini harus dikasih surgery yang placebo. Yang pada akhirnya orang ini akan sembuh pulih dan yakin bahwa dia udah ditreat. Bisa jadi produk ini pun efek placebonya untuk beberapa orang gede. Tapi untuk beberapa orang yang kayak aku dan tim aku, kita udah nggak kena lagi sama placebo gituan. Ngebahas efek placebo ini ya, bener deh, aku juga sampai merinding kayak kaget banget. Ada sebuah hasil penelitian atau hasil studi di Yale University. Ini unik banget, kalian harus nonton ini. Jadi, studi ini tuh meneliti tentang efek placebo terhadap rasa kenyang dan rasa lapar. Studi ini tuh dilakukan dengan dua kelompok terpisah, kelompok A, kelompok B. Jadi, kelompok A diberikan milkshake yang berlabelkan 620 kalori. Lalu, kelompok B diberikan milkshake yang berlabelkan 140 kalori. Lalu, setelah itu, kedua kelompok itu dites hormonnya. Hasil tesnya menunjukkan kelompok A itu hormon laparnya mulai turun dan hormon kenyangnya naik. Sedangkan kelompok B yang dikasih milkshake-nya yang kalorinya rendah, hasil tes hormonnya menunjukkan kalau hormon laparnya itu nggak berubah, alias tetap lapar. Dan hormon kenyangnya juga nggak naik, jadi kayak lapar terus. Jadi kesimpulan dari penelitian itu adalah yang diberikan kalorinya yang tinggi itu merasa lebih happy, lebih kenyang, nggak pengen ngemil, lebih bahagia, terpuaskan gitu. Sedangkan yang grup B itu lebih kayak grumpy, bad mood, lapar, pusing, lemes, dan lain-lain. Padahal, ini epic banget guys. Ternyata grup A dan grup B sama-sama dikasih milkshake-nya itu yang 380 kalori. Itu yang dinamakan efek placebo. Jadi ternyata placebo itu nggak cuman berefek terhadap sugesti-sugestian doang, tetapi bisa sedalam itu sampai merubah dan mempengaruhi hormon kita juga guys. Tapi kan bisa jadi di masa depan ternyata beneran loh, peppermint itu bisa bener-bener menahan nafsu makan. Mungkin juga ada tim atau university atau profesor atau siapapun yang meneliti lebih lanjut. Bisa jadi, jawabannya bisa jadi. Makanya ayo dong, teliti dulu. Tetapi sejauh ini selama penelitiannya belum ada, ya klaimnya jangan kemana-mana. Guys, gini deh, kalau misalkan kamu beneran mau diet, supaya nggak gampang kepengaruh sama produk-produk, baca coba buku Wahai Diet. Nanti kamu akan paham, dan kamu nggak gampang dimanipulasi dan dirayu lagi sama produk-produk yang kamu sendiri belum yakin itu ngefek atau enggak. Aku pribadi kira-kira bakalan bungkus atau putus. Jelas sih, kalau aku putus. Bye. Pertama, menggunakan spray-spray penahan lapar tanpa kamu paham kenapa kamu lapar, menurut aku itu tidak baik. Kamu kayak abusing diri kamu sendiri, itu nggak bagus untuk mental kamu. Jadi harus bisa membedakan mana lapar yang harusnya ditahan dan mana lapar yang tidak boleh ditahan. Dengerin, tidak boleh ditahan, itu harus bisa dibedain. Sebenarnya signal itu tuh dikirimkan oleh sel tubuh kita ke otak. Jadi ketika sel tubuh kita kekurangan gizi, kekurangan kalori, sel yang akan berbicara. Ada komunikasi di dalam badan kita yang nggak bisa kita dengar. Dan kamu semprot-semprot aja seenaknya, diem lu. Nggak bisa gitu guys. Sebagai manusia dewasa, please, belajar. Beda case-nya kalau kamu tahu nih, kalori kamu tuh udah terpenuhi, gizi kamu udah terpenuhi, tapi kok nafsu makan kamu masih liar nih, dan kamu tahu ini nafsu makannya harus direm. Carilah cara ngerem yang juga manusiawi. Cari tahu caranya apa, bisa dengan distraksi yang lebih positif, kayak contohnya kamu cari kerjaan yang lebih sibuk, atau bisa juga dengan olahraga supaya hormon insulin kamu dan hormon lapar kamu lebih stabil. Karena analoginya gini, pakai spray ini sama kayak kamu nyiksa anak kamu sendiri. Kalau aku pakai anak sebagai analogi. Contohnya anak kamu nangis. Mama aku lapar, diam, gak usah makan. Pas ditanya, kenapa anaknya nggak dikasih makan? Soalnya lapar terus, nanti gendut. Kan lagi diet, anak aku tuh udah obesitas, harus turun berat badan. Ditanya dulu maunya apa. Mama aku cuma mau nasi sama telur, lapar banget. Berarti dia lapar beneran. Ditanya juga dia terakhir makan jam berapa. Nggak tiba-tiba mau apa-apa dikat. Kecuali anak kamu makannya permen nih banyak seember. Iyalah kamu cut, kamu rem. Kamu kan pasti educate anak kamu. Kenapa nggak boleh makan permen? Kenapa boleh tapi cuma sedikit? Kamu educating. Itu juga yang harus kamu lakukan ke diri kamu sendiri. Poin kedua,
kedua, sebenarnya aku setuju aja kalau wangi aromatik yang relaxing kayak Lemongrass, peppermint, grapefruit, lemon, lavender. kayak gitu-gitu tuh bisa memperbaiki mood kita, bikin kita lebih fokus, bikin kita lebih nggak ke distract. Aku setuju aja gitu, karena itu bisa dijadiin alternatif juga. Kayak contohnya kita mungkin lagi kerja nih, tiba-tiba tetangga goreng ikan asin ya kan wangi tuh. Aduh, tapi kita lagi pengen fokus kerja, ya udah nyium lemon, kan relax tuh. Bau ikan asinnya hilang gitu kan. Terus kalaupun iya memang si peppermint di masa depan ada penelitian yang menunjukkan kalau ya ini berfungsi, yang mending juga kamu pakai diffuser sekalian biar sekeluarga dapet, seruangan dapet, daripada kamu semprot-semprot pahit yang nggak enak terus kita juga nggak tahu komposisi di dalamnya ini apa, bahan tambahan lain. Lebih mending pakai sesuatu yang udah lebih safe lah. Oke guys, thank you buat video kali ini, udah di akhir video. Jangan lupa ya, karena sebenarnya di luar sana itu banyak banget produk yang bagus yang tujuannya memang untuk memudahkan manusia yang sedang diet. Hati-hati lagi milih produk. Mungkin buat kamu 200.000, ya 200.000 doang lah. Beberapa orang nabung berbulan-bulan dari uang jajannya, dari gajinya cuman untuk 200.000 gitu. Balik lagi ini lebih ke pemerintah sih. Mungkin nggak aturannya diperketat gitu loh, supaya nggak online shop liar begini tuh makin seenaknya, nggak ada regulasi overclaim yang jelas. Tolong konsumennya dilindungi, jangan sampai 200.000 dari orang ini, 200.000 dari orang sini, penjualnya miliaran, yang belinya mah nggak ngefek apa-apa, ini ngarahnya kemana nih gitu. Itu aja sih buat video kali ini. Dan kalau ada produk lain nih yang ingin aku mention dan bedah dan bungkus atau putus, kalian komen di bawah ini, kita lihat next produknya apa lagi yang bakal kita bongkar. Semoga ada produk yang bisa aku bungkus, karena aku nggak mau putus terus, kesepian nanti. Bye!